diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas mingguan kita ya, setiap malam Rabu dalam rangka ngumpulin kebaikan ya, dalam rangka saling silaturahmi ya, duduk sebentar di majlis, duduk di tempat yang mulia. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan terhitung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha murahnya Allah kepada kita ya, dalam sebuah hadis qudsi ya, Allah berfirman, yaqulullahu azza wa jalla, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, idza arada 'abdi ayya'mala sayyi'atan fala taktubuha 'alaihi hatta ya'malaha. Kata Allah ya, idza arada 'abdi, jika hambaku ingin melakukan, mau melakukan ayya'mala, mengerjakan sayyi'atan, suatu kemaksiatan, sesuatu yang tidak baik, fala taktubuha alaih, kata Allah kepada malaikat, jangan ditulis dulu karena baru mau, idza aroda, apabila hambaku mau ngerjain sesuatu kejelekan ya, udah berunding nih bertiga, ini jam sekian biasanya emang orang lagi pada ngaji nih, iya, gimana kalau kita ngambil ayam, ngambil apa, rundingan dah. Kata Allah, fala taktubuha alaihi, jangan engkau tulis atas dirinya, hatta ya'malaha, sampai benar-benar dikerjain tuh gitu. Sampai benar-benar dikerjain. Jadi kalau baru niat nyolong masih ngambang itu ya, malaikat masih gantung. Fa'in amilaha, kalau dia kerjain, faktubuha bimisliha, kalau dia kerjain yang tadi dia niatin mau nyolong ya, kata Allah, tulis seperti apa yang dia kerjain. Artinya kalau nyolongnya atu, ya tulis atu begitu ya. Nah tapi istimewanya nih, wa in tarakaha min ajli, dan apabila tadi hambaku yang udah niat ya, kemudian enggak jadi gitu, dia tinggalin tuh niat sesat, dia niat mengerjain sesuatu yang jelek, min ajli, karena memang karena Allah, faktubuha lahu hasanatan, maka catatlah akan-akan dia telah mengerjakan kebaikan. Murah berarti Allah ya. Nah ini kalau niat jelek, Allah udah catat kejelekan, catat banyak banget ini. Nah ini kan, nah ya otaknya kan, oh ya otak ngeres semua. Iya, jadi walaupun belum dikerjain, kalau itu mahal ya, Allah murah kepada kita. Ya kalau ditanya, ini kan kejelekan semua isinya nih. Iya. Artinya rencana untuk berbuat tidak baik, banyakkan rencana tidak berbuat baik ketimbang rencana mau berbuat baik ya, ya. Iya kan gitu. Kalau seandainya sebaliknya, makanya susah kayaknya kesempatan gitu. Makanya kata Allah, kalau belum baru pengen ngerjain sesuatu kejelekan, fala taktubuha hatta ya'malaha, sampai dia mengerjakan. Fa'in amilaha, ketika dia kerjakan udah catat seperti apa yang dia kerjakan gitu. Wa in tarakaha, kalau dia tinggalin nggak jadi ngerjain gara-gara gitu, dia ingat kepada Allah gara-gara min ajli, karena atas dasar dia takut kepada Allah, maka menjadi hasanah gitu. Yang tadinya niatnya jelek, gara-gara ingat gitu ngaji, waduh ini kalau ketahuan apa, atau takut karena Allah, iya yang lain nggak lihat, Allah
Allah tahu, Allah lihat, nggak jadi gara-gara itu, maka kata Allah tulislah menjadi kebaikan. Enak. Jadi pura-pura mau nyolong aja terus nggak jadi gitu, jadi kebaikan. Dicatat tuh. Nah. Nah, sebaliknya wa in arada ay ya'mala hasanatan falam ya'malha. Nah, apabila seorang hamba ingin melakukan sesuatu hal yang baik, falam ya'malha, tapi dia belum ngerjain, faktubuha lahu hasanatan, tulis sudah, baru pengen doang gitu. Ini kayaknya lebaran haji tahun ini gua korban dah, baru pengen doang tuh lah, baru pengen doang ya, tapi pengennya beneran. Iya, pengen beneran. Kalau dibang pengen doang mah iya. Faktubuha lahu hasanata, maka tulislah bagi hamba tersebut yang ingin melakukan suatu amal yang baik, tulislah sebuah amal baik bagi dirinya, fa'in amilaha, apabila jadi dia kerjain, faktubuha lahu bi asri amsaliha ila sab'i mi'atin. Kalau itu jadi dikerjain, tulislah menjadi 10 kebajikan atau sampai 700 kali. Enak, makanya ada hadis niatul mukmin khairun min amali. Niatnya seorang yang beriman lebih baik dari kerjaannya gitu. Orang kalau niat aja udah kagak kepengen lah, apalagi mau ngerjainnya. Niatnya kagak mau gitu. Kalau gue mah nggak ada niat itu, ada kan ya gue apa gitu ya. Gue mah nggak ada niat itu, niat aja kagak, gue nolongin dia tuh begitu lah. Dan niat doang kagak mau. Kalau kebaikan banyakin niat kebaikan, kalau niat kejahatan baru, kalau niat kebaikan kali aja. Nah, tapi niat dengan kemauan yang kuat, maka apa insya Allah ya. Nah, inilah kita, keutamaan kita ya menjadi umat Nabi Muhammad. Niatnya kita ya sudah terhitung ibadah, baru niat doang. Makanya kalau niat jelek kita udah jadi ditulis ya udah repot dah. Keberuntungannya karena kita tinggalin niat jelek kita, nggak jadi kita kerjakan, justru Allah ganjar dengan kebaikan ya. Ya udah niat yang baik. Kalau niat aja berat repot udah, apalagi mau ngerjain ya. Yang bawa kitab halaman 27 kita lanjutkan kemarin ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shoma yauman min ramadana ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Ya sering kita dengar ini hadisnya, man shoma, siapa orang berpuasa yauman, satu hari min ramadan, ghufira lahu, dimaafkan baginya ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, maka diampuni oleh Allah akan orang tersebut dosa-dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Fa iza tamma ramadana la yuktab alaihi zambun ilal haulil akhiri ya. Kalau sudah selesai Ramadan ya, jangan ditulis orang tersebut dosanya sampai Ramadan tahun depan. Nah, karena kan gupirolau mata kodama min zambi, dosanya orang yang puasa pol nih, puasanya pol, terusnya imanan wahtisaban, karena atas dasar iman kepada Allah atau mencari keridhaan Allah, ikhlas puasa karena Allah,
kan dosanya dihapus yang lalu sama yang akan datang. Nah makanya fa idza tamma Ramadan, selesai Ramadan, dia selesai mengerjakan puasa, nah, kata la yuktab alaihi zambun ilal haulil akhir, jangan ditulis dosanya sampai datang Ramadan yang akan datang. Ya. Artinya kan kalau secara akalnya ketika melakukan suatu dosa, ya kagak dicatat sampai puasa tahun depan, sampai puasa tahun depan. Karena ketika kita berpuasa, yang pertama dosa tahun lalu dihapus sama dosa yang akan datang. Nah jadi sangat wajar ini berhubungan hadis fala yuktab alaihi zambun, maka jangan ditulis dosanya sampai Ramadan, sampai Ramadan yang akan datang. Fa'in mata qabla Ramadan. Nah, kalau dia mati sebelum datang Ramadan lagi, ila Ramadan akhir yang akan datang, ja'a yaumal qiyamati, akan datang orang tersebut nanti pada hari kiamat, walaisa alaihi zambun, dan tidak ada pada dirinya dosa. Nah itu keutamaan daripada puasa yang telah kita lakukan. Ya. Makanya jangan, kemarin kita bahas kan, jangan nganggap enteng puasanya gitu. Tapi tahun ini alhamdulillah Pak Musa ya pol ya. Ya penting kan peningkatan kebaikan, orang harus meningkat ke kebaikan ya. Kalau masalah yang lewat ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an illa sirr, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa kita kecuali syirik. Asal jangan menyekutukan Allah, dosa-dosa yang lalu itu lewat, Allah akan ampuni, dengan catatan kita taubatan nasuha, mohon ampun kepada Allah, penyesalan, dan berjanji tidak akan mengulangi dosa-dosa yang telah lalu, udah nggak ada hitungannya. Nah oleh karenanya, jadi ketika selesai Ramadan, ketika seorang hamba tersebut melakukan dosa, jangan ditulis dosanya. Kalaupun dia mati sebelum datang Ramadan yang lain pada tahun ini gitu, maka nanti datang dia pada hari kiamat enggak membawa dosa. Tapi kemarin kan sudah kita, ketika Allah menjanjikan pahala yang sangat besar, as-saumu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku kata Allah, aku yang akan membalasnya. Hitungan Allah bigoiri hisab, nggak pakai hitungan lagi ya. Kalau kebaikan bisa sampai 10, bisa sampai 700 kali lipat. Kalau puasa nggak pakai hitung-hitungan, pokoknya terserah Allah. Hah? Yang penting diampuni dosanya dan masuk surga dari pintu yang namanya pintu royan, babur royan, buat orang-orang yang berpuasa, khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Nah sekarang bagi orang yang meninggalkan puasa ya, ada sebuah hadis an Abi Umamah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bainana ana naimun iz atani rajulani fa akhadha bidomai summa intalaqa bi fa idza ana biqaumin mu'allakina bi arakihim musaqqaqatun asdaquhum tasilu asdaquhum daman. Qultu man haula qala haula illadzina yubtiruna
qabla tahillati saumihim. Dari Abu Umamah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada saat aku tidur, aku bermimpi didatangi dua orang malaikat membawa pundakku. Kemudian mereka membawaku. Saat itu aku mendapati suatu kaum yang bergantungan tubuhnya, dari mulutnya yang pecah keluar darah. Aku bertanya, siapa mereka? Yang menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum diperbolehkan waktunya berbuka puasa. Nanti orang-orang yang nggak puasa, yang batalin ya puasanya walaupun cuma sehari, bukan karena uzur, bukan karena rukhsah, bukan karena keringanan, bukan karena sakit, bukan sedang musafir, nanti itu di akhirat nanti dia terbalik, digantung mulut, pokoknya palanya di bawah, siksaannya seperti itu. Dari mulutnya dirobek, dari sini dirobek, mulutnya itu mengeluarkan darah, lalu dia menjerit-jerit tuh. Makanya kita melihat pahala yang Allah janjikan besar, tapi juga harus kita ingat dosa meninggalkannya pun sangatlah besar. Karena yang kemarin kan yang saya sampaikan nggak bakalan bisa terganti. Satu hari nggak puasa, puasa 1 tahun aja nggak bisa ganti itu. Ya. Nah sekarang bagaimana? Yang sebulanan kagak puasa, 1 hari aja kagak keganti, nggak keganti setahun. Wa insomahu itu pun kalau kita mampu, Tetapi itu semua ketika kita benar-benar niat bertobat ya kepada Allah. Karena kan innallaha yaqbalu taubata qabla ayyugargir ya, sebelum napas di tenggorokan itu Allah masih menerima taubat. Cuma sekarang kesempatan itu kan kapan kita nggak tahu. Orang yang ada yang masih gagah-gagahnya tahu-tahu mati, iya kan? Kalau ada pendahuluannya, iya, kalau pendahuluannya sakit pakai ada sadarnya. Nah kalau yang sakit jatuh habis itu sampai mati kagak sadar, kapan? Ya oleh karenanya salah satunya kita perbanyaklah istighfar untuk menghapus daripada dosa-dosa kecil kita. Setiap saat istighfar. Udah jangan pakai yang lain dah. Istighfar aja mau sholawat, jangan segala apa aja diamalin, diwiridin. Istighfar aja udah mau sholawat. Istighfar mau sholawat sebelum tidur, istighfar sholawat. Istighfar sama sholawat udah cukup insya Allah. Nah. Ya biar segala apaan, ngamalin apaan? Iya udah istighfar aja udah, sholawat banyakin. Ya. Ya jadi hadirin rahimakumullah, ya nggak usah bingung dalam artian semua. Justru kalau kita merasa, orang yang merasa kalau dosanya banyak, ya justru itu orang yang sadar diri. Ya insya Allah berarti orang baik ya. Orang yang sadar akan dosa ya orang baik ya. Dan ampunan Allah gitu kan, inna magfiratallah awsa'u min dzunubina. Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih luas daripada dosa-dosa. Katanya Imam Syafi'i ketika dipanggil ilahi abduk, ketika bermunajat kepada Allah kata Imam Syafi'i, ilahi abdukal asi ataka, ya Allah hambamu yang berlumur dosa ini datang menghampirimu, mukiron bizunubi wa qad da'aka, yang telah berlumuran dosa-dosa ini kata Imam Syafi'i sedang memohon kepadamu. Tetapi kalau aku tidak gitu, kalau engkau tidak ampuni dosa-dosaku, kata Imam Syafi'i, Tuhan yang mana lagi yang aku akan minta pengampunan? Kalau engkau tidak ampuni dosaku,
aku akan mencari ampunan dari Tuhan yang lain. Ya. Itu kan sambil berdiplomasi gitu. Sama ketika mohon pada Allah, ya Allah, kalau engkau tidak ampuni dosaku gitu, ini setan bakalan pada ketawa, pada kegirangan. Nah, kalau engkau tidak ampuni, boleh kita berdiplomasi. Para ulama besar mereka berdiplomasi. Ya kayak Abu Nawas itu, ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, aku nggak pantas ini buat tinggal di sorga. Wala aqwa ala naril jahid. Tapi kalau di neraka juga saya nggak kuat Tuhan, kata Abu Nawas. Ya Abu Nawas. Kayaknya kagak pantas ini saya kalau buat di sorga. Tapi saya juga kagak kuat kalau ditaruh di neraka. Itu kan diplomasi. Ya, berdiplomasi. Nah, jadi apapun yang telah kita lakukan lewat, insya Allah dengan puasa-puasa yang telah kita lakukan itu akan terhapus. Yang penting kan mengarah kebaikan, ya. Mengarah kebaikan. Karena dengan usia yang hampir sudah rata-rata di atas 40, apaan lagi yang kita siapin ya Pak Musa? Iya. Kalau mau kaya emang dari dulu harusnya udah kaya, gitu. Udah kelewat. Kalau nyari kaya sekarang udah kelewat, masanya gitu. Ya. Kecuali nanti melalui perantara, ya tahu-tahu apa anak kita, apa, tapi buat kita udah, ya cukup udah segitu. Sekarang tinggal hidup enak, ya udah bukan waktunya. Usia kita sekarang ini tinggal nyari mati enak. Gimana caranya nanti mati enak nih, gitu, mati enak. Kita persiapkan minimal gitu ya, minimal nggak kosong banget gitu. Iya, nggak kosong banget. Ya, kita bergaul dengan teman-teman, apa, kita mati ada yang ingat, ada yang apa. Tujuan kita kan ke sana. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Lau azinallahu ta'ala lis samawati wal ardi an tatakallama laqala busra liman shoma Ramadan bil jannah." Kata Nabi, kalau seandainya saja Allah Subhanahu wa taala mengizinkan buat langit dan bumi berbicara, an tatakallama laqala ta'juz, pasti mereka akan mengatakan, langit dan bumi itu akan mengatakan kepada manusia, busra, ya, kabar gembira, liman shoma Ramadan bil jannah, akan memberikan kabar gembira kepada orang yang berpuasa dengan surga. Andai aja langit sama bumi ini Allah izinkan untuk berbicara, pasti akan mengatakan gitu. Nah, kalau diizinin berbicara, terus kita semua yang pada puasa denger, tahun depan nggak ada yang nggak puasa bang, yang jelek nggak ada yang nggak puasa. Nah, langit sama bumi pada ngomong, yang puasa, wah sorga loh. Nah, kita dengar semua, langit sama bumi ngomong, tahun depan nggak ada lagi lu nemuin orang kagak puasa. Kan ada tanda-tandanya yang kita pelajari. Kalau gitu seandainya saja Allah izinkan langit sama bumi untuk berbicara, pasti mereka akan mengatakan kepada orang yang berpuasa, bagimu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya sama juga kalau kita nih diperdengarkan oleh Allah orang-orang yang lagi digebugin di dalam kuburan, nah kita bener semua. Iya, itu makanya yang dikasih sama Allah ini udah pas banget buat kita. Yang nggak usah pakai dengerin kuburan lah ya, kalau kereta lewat ya kedengeran sama kita lagi ngaji, kita kencang banget lah ya, ganggu.
Makanya ini udah pas banget takaran yang Allah berikan gitu. Jadi nggak usah nyari-nyari Pak Musa, kacamata tembus pandang, mutu iklan murah pengen beli, udah yang dikasih sama Allah udah pas. Ya. Takutnya belum kuat, sama gitu. Dalam sebuah, saya pernah baca tapi nggak ketemu, nanti saya cari. Ada orang yang memang Allah bikin kaya, dalam artian dia nggak bisa susah. Karena kalau dia dibikin susah, ini akan rusak agamanya. Itulah yang bisa kita katakan kayaknya emang dia memang kagak pantas susah. Karena kalau bercanda gitu, nggak pantas kayaknya dia memang susah. Ada aja jalannya. Itu memang Allah jadikan ada seseorang yang memang nggak bisa susah. Kalau dia susah maka akan rusak agamanya. Tapi juga sebaliknya, ada orang yang nggak bisa Allah jadikan kaya, karena kalau dia jadi orang kaya yang rusak agamanya. Selama sama diselamatkan, ya cuma kita pengennya makan yang pertama itu ya. Pengennya ini orang kalau Allah jadiin kaya bakal rusak nih gitu, agamanya. Dia itu orang bener gitu. Ada orang yang kalau dijadiin miskin gitu, ini orang kalau dijadiin kaya ini bakalan begitu. Karena emang udah begitu, jalannya emang udah begitu ya. Iya. Cuma kan memang keyakinan kita ya, keyakinan, dan yang paling kita harus sadari betul-betul adalah bahwasanya apa yang terjadi pada diri kita sekarang nih itu kan bukan karena ketangguhan kita, duit banyak bukan karena kegigihan kita nyari duit, kagak ya. Yang banyak duit justru dia banyak duit kan karena gara-gara banyak orang susah ya, gara-gara banyak orang susah makanya dia jadi orang kaya gitu. Makanya sama semua, dalam artian kita tetap, karena memang kita hidupnya di dunia ya, kita cari dunia untuk mendukung buat kita di akhirat, tapi jangan kita jadikan tujuan utama kita. Seperti yang kemarin saya sampaikan waktu sholat jenazah, kata Luqman Hakim kepada anaknya, ya bunayya inna likulli insanin baitani, bahwasanya setiap manusia memiliki dua rumah, baitun ya, baitul hadir wa baitul ghaib ya. Manusia memiliki dua rumah, semua manusia, semua orang memiliki dua rumah ya, rumah yang sekarang sama rumah yang nanti. Rumah sekarang yang kita tempati di dunia yang umur kita pendek, dan rumah yang nanti akan kita tempati yang umur kita panjang. Janganlah rumah di dunia yang umur kamu pendek melalaikan kamu tentang rumah kedua yang umur kamu panjang gitu. Artinya kehidupan di dunia jangan sampai melupakan dengan tujuan utama kita diciptakan oleh Allah, karena tujuan kita adalah akhirat ya. Tetapi ini harus kita laluin, mau ke akhirat kan kudu mati. Iya, nah matinya ini kita belum pada siap gitu. Belum pada siap. Kiai sepuh aja kalau ditanya mauan kita disuruh duluan, kiai siap mati duluan, enggak, ente aja duluan. Iya, nah apalagi kita gitu. Ya cuma siap enggak siap ya kalau udah waktunya gitu. Ya jadi ini sekarang kita sedang berusaha ngumpulin, lagi-lagi kita sedang berusaha ngumpulin buat bekal kita ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam asyamu junnah minan nar kajunnati ahadikum minal qital. Puasa itu kata Nabi merupakan benteng daripada api neraka, seperti benteng salah satu di antara kamu minal qital, daripada peperangan ya. Jadi puasa merupakan benteng.
benteng daripada api neraka. Artinya nggak bakalan ada orang yang puasanya atas dasar iman dan atas dasar keikhlasan nggak bakalan masuk neraka gitu. Artinya akan membentengi kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-shaimu idza aftara. Orang yang berpuasa apabila dia berbuka, sholat alaihil malaikatu hatta yafrugo. Orang yang sedang berbuka puasa, apabila orang yang berpuasa kemudian dia berbuka, ketika dia sedang berbuka itu malaikat yang doain, malaikat akan mendoakannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli shay'in zakat wa zakatul jasadi as-shaum. Tiap-tiap sesuatu itu ada zakatnya. Semua kayak kita, anggota badan kita semua ada zakatnya, tangan ada zakatnya, mulut ada zakatnya, semua. Makanya kan kayak seperti kita bertasbih, kalimat-kalimat thayyibah itu zakat daripada anggota badan kita. Wa zakatul jasad, sedangkan zakatnya badan kita ini dengan cara berpuasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam naumus shaimi ibadatun. Udah sering ini mah ya dengar puasa, nah tidurnya orang yang beribadah, yang puasa itu ibadah ya. Apalagi baca Quran, apalagi dia itikaf, tidurnya aja ibadah. Artinya ketimbang nggak ngelakuin apa-apa, ngobrol ngalor ngidul yang akhirnya nanti bakalan ngomongin orang, mendingan tidur. Berarti kan terhindar dari ghibah ya, terhindar dari ngomongin orang. Itu yang bisa ngurangin pahala puasa, itu maksudnya. Ya kalau dibanding daripada tidur dan membaca Quran, ya udah puasa tuh baca Quran ya, bisa baca Quran. Ketimbang ngapa-ngapain ya, jalan sono jalan sini yang akhirnya mata kagak bisa ditutup gitu, udah mending tidur gitu, daripada ngomongin orang gitu. Wasumtuhu tasbihun ya, diemnya aja tasbih. Artinya mendingan dia nggak ngapa-ngapain. Kalau diem, dengan diem itu kan gitu, lebih kecil kemungkinan ngomongin orang ya, orang diem, apa sih lu diem aja, puasa. Wa amaluhu mudha'afun, dan amalnya dilipat gandakan. Wa du'auhu mustajabun ya, dan doa-doanya diijabah. Wa zambuhu maghfurun, dan dosa-dosanya diampuni ya. Tapi kan terkadang kita pengen yang kilat. Wa doa kemarin lagi puasa apa aja gue minta, buktinya sampai sekarang. Nah ini harus kita yakini, kan kita sampaikan, pernah saya sampaikan tentang masalah berdoa ya. Yang pertama itu firman ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, kata Allah, pasti akan aku kabulkan ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah hai Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangatlah dekat ya. Ujibu da'watad da'i iza da'an, aku akan menjawab permintaan, akan mengabulkan permintaan hambaku. Tapi kata Allah, fal yastajibuli wal yu'minu bi, jawablah dulu, kata Allah, kerjakan dulu apa yang aku perintahkan, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. Kita disuruh fal yastajibuli, kita jawab dulu perintah Allah, jawab dulu apa keinginan Allah terhadap diri kita. Kalau itu udah jaminan. Wal yu'minu bi la'allahum yarsudun, mudah-mudahan kamu termasuk orang yang diberi petunjuk gitu. Dan itu untuk masalah doa, kita kadang kan karena keyakinan kelamaan. Dan doa yang pernah juga sering saya sampaikan juga, mamin muslimin yad'u
dakwatan li akhihi, tidaklah seorang muslim yang mendoakan saudaranya yang muslim yang lain, nah, laisa fihi ismun, yang di dalam doanya enggak ada dosa, wala qati rahimin, dan juga tidak ada pemutusan tali silaturahmi, ya, illa a'tallahu bi ihdas salasin, kecuali Allah akan berikan satu di antara tiga. Ini ketika kita berdoa nih, doa kita bukan nyumpahin orang, ya Allah itu tolong ya Allah, ya, ini dia mulu Allah yang begini, mudah-mudahan kebakaran apa, nah itu namanya ada dosa. Atau doa dalam rangka memutuskan tali silaturahmi, illa a'tallahu bi ihdasalin, kecuali Allah akan memberikan satu di antara tiga hal. Dari tiga hal pasti Allah akan berikan. Yang pertama itu imma ayyu ajjilahu da'watuhu, Allah akan segerakan, langsung cespleng, ngangkat tangan langsung Allah kabulin. Lah kita kira-kira rombongan yang begitu bukan? Iya, Sunan Kalijaga kali doa, ataupun Pinang jadi emas. Rombongan wali, rombongan nabi gitu. Atau imma ayyudakhirallahu fil akhirah, atau Allah simpen nanti dikasihnya di akhirat. Nggak ada yang nggak diijabah sama Allah, itu pasti gitu. Ini hadis sama firman, karena kitanya aja kurang yakin. Atau satu lagi, Allah akan ganti gitu. Yang kudunya kita kena musibah, kita nggak berasa tuh, ini akibat doa kita, kita dihindari dari musibah. Artinya semua doa-doa kita insya Allah Allah kabulin. Dan ketika orang meminta, orang berdoa, juga harus kita pelajari juga kenapa doa-doa kita tidak dijawab oleh Allah. Kita berdoa dalam keadaan kotor, kita berdoa tapi sifat sombong kita masih ada. Orang minta, lah minta sombong. Iya, orang beli aja kalau sombong marah sama saya. Beli sombong banget, kalau kagak digede sama Pak Musa, apalagi minta. Nah kita masih punya sifat sombong, tapi minta sama Allah nggak dikasih, ya. Tuh, ya artinya kan perumpamaan kayak gitu aja. Beli aja belagu, beli tapi belagu, kesel nggak kita Musa? Nah kesel, apalagi minta. Jadi kita yakini insya Allah semua doa-doa kita, kalaupun begitu juga hal-hal yang kita inginkan enggak terjadi sama kita. Banyak cerita-cerita tentang orang-orang soleh. Ini kejadian-kejadian dia jadi akibat doa engkongnya dulu. Kagak manjur sama anaknya, jatuh ke cucunya. Nah, jadi yang penting kan keyakinan kita, itu yang harus ada, kita tanamkan keyakinan kita. Karena emang firman ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku pasti akan aku kabulkan gitu. Jadi itu ada yang Allah segerakan, jawabannya Allah ganti nanti di akhirat, atau Allah tukar dengan terhindar dari musibah gitu. Karena kita kan pemahaman kita perkecil, pemahaman kita sempit. Ketika minta rizki, pemahaman kita kan cuma duit, padahal rizki itu luas, ya. Rizki kesehatan, rizki, ya. Punya bini cakep, rizki. Anak soleh, rizki. Anak pada nurut sama kita, punya teman baik, itu semua rizki, ya, rizki dari Allah. Dah cukup ya hadirin. Besok insya Allah kita mau rapat Idul Kurban, ya. Undangannya tadi udah belum?
Udah? Hah? Belum ya? Oh belum, itu ada. Belum semuanya. Ya hari ini yang belum itu dikasihin hari ini undangan. Ya. Sebetulnya kalau buat di antara kita nih nggak usah terlalu ini banget undangan. Ya. Kelas menteri itu biasa undangan pakai WA, itu kelas menteri. Cuma kita aja kadang-kadang pada sok. Iya bener lah, sekarang udah masanya lah, ya emang udah musimnya. Buat apa pada punya WA, pada punya grup gitu. Jadi ya tolong biar lebih maju. Ini kalau kagak wah ada undang apa ya justru ya ketinggalan. Ini baru ngetik dulu, tanda tangan, nyamperin apa. Jadi sebetulnya ayo kitanya berubah gitu loh. Ya, mindset kita tuh udah berubah, jangan terlalu ini banget gitu. Iya, lebih formal banget. Ini kan ada kita mau bikin apa? Rapat hari Kamis, malam Kamis.